Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi dari bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi dari bab 6, yaitu mengenai teks ulasan karya kita. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam bab 6 mengenai teks ulasan karya kita. Setelah membaca buku atau e-book, menonton sinetron, ataupun acara-acara televisi lain, kamu hampir selalu tergoda untuk mengomentari bacaan dan tontonan-tontonan itu. Komentar itu berupa lontaran-lontaran kata bagus, seru, lucu, mengasihkan, ataupun ungkapan-ungkapan sejenisnya. Lontaran-lontaran seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan dalam bentuk sederhana. Dengan demikian, ulasan sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi kamu. Yang pertama, kita akan menentukan ciri-ciri dari teks ulasan. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu mengenai pengertian dari teks ulasan. Apa sih teks ulasan itu? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap sesuatu karya film atau karya seperti film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Teks ulasan disebut juga resensi. Menurut Garrett dan Wicknell, teks ulasan adalah teks yang memiliki fungsi untuk mengukur, menilai, dan memikirkan kritik mengenai karya atau kejadian yang diulas tersebut. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Highland dan Diani yang mengutarakan pengertian teks ulasan adalah teks yang mengupas serta menilai sebuah karya sastra yang sebagian besar menjadi tolak ukur untuk meningkatkan sebuah karya kepada pembaca. Ulasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepuasan, tafsiran, atau komentar. Ulasan juga dapat disebut review. Untuk memahami lebih jauh apa itu teks ulasan, kamu perlu mengetahui juga tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari teks ulasan. Berikut ini kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari teks ulasan. Teks ulasan memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, membuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang berikutnya, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir, memiliki nama lain yaitu resensi. Setelah itu kita akan mencoba menjelaskan kembali teks ulasan tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai maksud suatu teks ulasan. Menjelaskan kembali teks ulasan merupakan memaparkan kembali ulasan-ulasan tentang suatu karya sastra seperti novel, cerpen, film, puisi, dan sebagainya, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kembali isi teks dengan menggunakan bahasa atau kata-kata sendiri. Kegiatan tersebut berfungsi untuk menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman, memunculkan sikap apresiatif, dan memperkuat sikap kritis. Dalam mengulas sebuah karya dibutuhkan sikap analitis dan kritis, sehingga bisa menghasilkan sebuah teks ulasan yang berkualitas. Di samping itu, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam menjelaskan kembali teks ulasan yang dalam bentuk lisan maupun tertulis, yaitu seperti berikut ini. Kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan.
Adapun kelebihannya antara lain yang pertama, membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan. Yang kedua, menarik minat masyarakat terhadap hal yang diulas. Yang ketiga, adanya rating atau keunggulan yang diulas. Yang keempat, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut, serta bagi para profesional. Yang terakhir, mengulas bisa menghasilkan imbalan berupa uang. Selain itu, ada juga kekurangan yang dilontarkan dalam menjelaskan kembali teks ulasan seperti berikut ini. Yang pertama, review yang dibuat akan lebih bersifat subjektif. Yang kedua, jika yang diulas adalah kekurangannya, maka biasanya yang diulas akan mendapat pandangan negatif para pembaca tersebut. Yang ketiga, kekurangan imajinasi dan pemilihan pengulasan dapat berdampak buruk pada pemahaman pembaca ulasan. Yang keempat, serta kadang sering dijumpai perbedaan pendapat antara penulis ulasan. Berikutnya kita akan bahas mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Yang pertama, kita bahas struktur dari teks ulasan itu sendiri. Struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu karya yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama yang menerangkan terkait gambaran umum pada suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya yang nantinya akan dibahas. Pada bagian orientasi ini akan memberikan penjelasan terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas dalam teks ulasan. Yang kedua ada tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Yang berikutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Evaluasi ini dikerjakan selepas pengulas mengerjakan tafsiran dengan cakupan pada hasil karya itu sendiri. Di bagian evaluasi ini juga akan disebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya itu ataupun bagian yang dinilai kurang dari karya tersebut. Berikutnya ada rangkuman. Rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Bagian rangkuman ini juga turut memuat komentar si penulis. Apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Berikutnya ada jenis-jenis teks ulasan. Teks ulasan memiliki beragam jenis, antara lain yang pertama ada teks ulasan informatif. Pada teks ulasan ini, sebuah karya atau produk diuraikan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Pada umumnya, jenis teks ulasan hanya memaparkan secara umum gambaran dari suatu karya yang dapat dinilai dari bahasa yang digunakan yaitu singkat, padat, dan lugas. Selain itu, teks ulasan informatif biasanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan suatu karya atau produk, tanpa diulas lebih lengkap lagi. Yang kedua, ada teks ulasan deskriptif. Objek dari teks ulasan deskriptif biasanya berupa karya sastra. Hal ini disebabkan karya sastra membutuhkan ulasan yang berisi penggambaran jenis-jenisnya agar sepenuhnya dipahami oleh pembaca. Berikutnya ada teks ulasan kritis. Jika suatu karya atau produk ingin diberikan suatu kritikan dari pandangan tertentu, teks ulasan inilah yang dimaksud. Dengan catatan, penulis sepenuhnya menggunakan daya analisis secara objektif bukan subjektif.
Hal ini berarti teks ulasan kritis bersifat tidak memihak pada siapapun dan dapat dijadikan sebagai acuan atau suatu karya atau produk tertentu. Berikutnya kita bahas mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Seperti halnya jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki kekhasan kaidah kebahasaannya. Seperti yang tampak pada contoh-contoh pada buku paket siswa bahwa karakteristik dan kebahasaan teks ulasan seperti berikut ini. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerangan seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dengan berniat membunuhnya. Jadi konjungsinya adalah kata-kata bahwa. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, sejak saat itulah pembahasan atau pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Jadi, konjungsi temporalnya adalah kata-kata sejak. Berikutnya, banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Contohnya, akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Jadi contoh dari konjungsi penyebab yaitu ada pada kata karena. Yang keempat atau yang terakhir menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, dan hendaknya. Contohnya, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Setelah itu, kita akan bahas mengenai penyusunan atau bagaimana cara menyusun teks ulasan. Kita bahas yang pertama adalah langkah-langkah dari penyusunan teks ulasan. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan ataupun penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya lain. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran maupun pemahaman atas isi buku yang dibaca. Berbeda dengan penafsiran atau menafsirkan terhadap teks lain yang lebih tertuju pada kepentinganmu sendiri, penyusunan ulasan selalu ditunjukkan untuk kepentingan orang lain. Untuk menyusun teks seperti itu, langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Yang pertama, kita mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan. Kalau perlu, termasuk harga bukunya. Yang kedua, kita harus mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku tersebut. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan dari isi buku yang akan kita ulas. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Dan yang kelima, membuat saran-saran untuk pembaca. Berikutnya, setelah langkah-langkah, kita bahas mengenai penuangan catatan ke dalam teks ulasan lengkap. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat sejumlah catatan tentang buku yang telah kamu baca, bukan? Berdasarkan catatan-catatan itulah, kamu dapat menyusun teks ulasan secara lebih lengkap. Catatan-catatan itu dapat kamu jelaskan kembali dengan memperhatikan struktur teks ulasan yang telah dipahami sebelumnya. Perhatikan pula kaidah kebahasaannya, seperti dalam hal penggunaan konjungsi penyebaban dan temporal, kata-kata penerangan atau kata-kata penerang, dan pernyataan-pernyataan yang bernada saran. Nah, kemudianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam bab 6 mengenai teks ulasan karya kita. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.